وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah berkahi, Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah sehatkan kita, Allah sehatkan hati kita, Allah kuatkan iman kita, Allah teguhkan keyakinan kita, Allah istiqamahkan kita. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salehah yang selalu berada dalam ketaatan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di bulan ini disebut dengan bulan Maulid atau Maulud, kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang sangat mulia. Tapi jangan pula cuman berselawatnya di bulan mulia ini saja. Berselawat tu setiap waktu kalau bisa. Banyak kemudahan yang Allah berikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini insyaallah kita berada dalam lindungan Allah dan selalu berada dalam keyakinan yang baik dan akidah yang baik insyaallah. Subuh hari ini kita akan coba mengangkat tema tentang riba. Ini tema yang dari dulu sampai sekarang. Riba itu dari sebelum kita lahir. Pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun, dibaiat menjadi nabi, disuruh memberantas yang namanya kezaliman. Salah satu kezaliman yang nampak itu adalah riba. Riba itu kezaliman yang nyata, yang selalu diperintahkan kepada Nabi oleh Allah untuk diberantas, untuk dihabisi. Karena sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaiat menjadi nabi, itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat praktek ribawi itu ada pada masa jahiliyah. Nah, pada masa jahiliyah itu praktek ribawinya besar sekali. Sampai orang-orang yang, mohon maaf, di situ disebutkan orang-orang yang berduit, yang berhak memegang perekonomian. Orang-orang para pedagang-pedagang yang besar berhak menjadi pemain utama, sehingga orang-orang yang tidak berdagang ya dia tidak pemain. Ini unsur ribawinya besar, sehingga orang-orang yang kaya-kaya itu mereka memiliki gudang emas, mereka memiliki gudang harta, yang siapapun datang kepada mereka untuk meminjam uang dan lain sebagainya pada masa jahiliyah itu, mereka akan kembalikan, meminta untuk dikembalikan lipat ganda. Makanya ada bahasa disebutkan dalam sejarah itu bahwa riba itu untuk melipat gandakan. Nah, itu di dalam Al-Quran disebutkan liyarbu min malihi, agar bertambah berlipat ganda harta mereka dengan riba tadi. Tetapi kata Allah sekali-kali tidak akan bertambah dari harta mereka. Tapi ketika itu pada masa jahiliyah itu mereka tidak berpikir masalah itu. Yang penting mereka pikirkan bagaimana untungnya. Yang penting untung. Jadi kalau ada orang sekarang juga berpikiran demikian, sebenarnya dia sedang berada di jahiliyah. Artinya tidak merdeka dia itu. Tidak merdeka. Nah, karena orang jahiliyah dulu sudah berpikir demikian. Kata mereka memberikan riba kepada orang itu tujuannya agar harta mereka itu bertambah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu gaya berpikir
Amerika, orang barat ketika itu termasuk Amerika, bagaimana caranya membangun satu sistem riba itu yang terstruktur. Maka hari ini riba itu bukan Indonesia, riba itu bukan Malaysia, tapi riba hari ini tingkatnya global, internasional. Dan tidak lagi kecil-kecil simpan pinjam itu riba itu sekarang, tapi skalanya sudah besar. International Monetary Fund, IMF. Tahu Bapak Ibu IMF? IMF itu yang suka kasih pinjaman. Saya korek sedikit masa lalu kita. Saya korek sedikit masa lalu. Ini sejarah soalnya. Bapak Ibu dulu tahun berapa itu krisis moneter? 90, 98, 99. Itu terasa apa tak terasa kita krisis itu? Sebenarnya bukan kita yang berperang. Yang berperang Amerika. Cuma awak yang ikut merasakan. Indonesia krisis 98, 99. Ini biar saya bongkar, biar sedikit Bapak Ibu tahu cerita. 98, 99 itu krisis moneter. Yang terjadi apa, ekonomi Indonesia hancur. Bapak Ibu harus tahu, perbankan itu banyak yang kolaps, tutup. Ada yang di merger, ada yang diakuisisi. Ada yang diajak kerjasama, digabungkan satu bank dengan bank yang lain untuk bisa sehat, untuk bisa tetap eksis. Seperti beberapa bank itu digabung. Tetapi ada yang diakuisisi, yang punya duit banyak, mengakui, diambil alih sama mereka. Dan perlu Bapak Ibu pahami, bank-bank yang kolaps ini, itu adalah pemiliknya orang Cina. Ingat ya Bapak Ibu ya, ini penting untuk dipahami. Ketika Indonesia kolaps, itu bank-bank sudah mulai, ketika Indonesia krisis, bank-bank sudah mulai kolaps. Amerika mengajukan pinjaman, bukan mengajukan pinjaman, memberikan pinjaman kepada Indonesia melalui IMF, International Monetary Fund kalau saya tak salah. Insya Allah itu. Mengajukanlah pinjaman IMF. Ada syarat tapi. Syaratnya adalah kalau tidak bisa mengembalikan dalam waktu yang ditentukan, maka akan bertambah. Jadi pada waktu yang ditentukan, kalau uang itu tidak bisa dikembalikan oleh negara Republik Indonesia, maka ketika itu hutang tadi bertambah. Akan bertambah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, hutang kita tidak tahu kapan selesainya itu. Tidak akan tahu kita kapan selesainya. Kalau kita sebutkan itu hutangnya Indonesia, minta ampun. Setiap anak yang lahir menanggung hutang. Pakar ekonomi internasional, pakar politik internasional dan di bidang ekonomi juga, ekonomi politik atau politik ekonomi Ihsanuddin Nursi mengatakan, dikalkulasikan jumlah manusia yang ada di Indonesia ini termasuk bayi yang lahir. Itu setiap bayi yang lahir menanggung hutang. Bahasa saking banyaknya hutang yang dimiliki oleh Indonesia. Ada dampak apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ketika krisis moneter diberikan bantuan yang cukup besar, ternyata bantuan itu tidak tepat sasaran. Namanya BLBI. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Bantuan modal untuk perbankan-perbankan itu melalui Bank Indonesia. Bank Indonesia mendapat bantuan dari IMF, IMF berikan ke BI, BI berikan kepada bank-bank yang kolaps tadi. Ada yang diberikan kepada yang sudah dimerger, ada yang sudah diakuisisi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Singkat cerita. Tak usah panjang-panjang cerita. Singkat cerita adalah orang yang tadi diberikan dana tadi, itu kemana perginya? Kabur ke Singapura. Ada yang kabur ke Swiss. Ada yang kabur ke Singapura. Ada yang balik ke kampung mereka. Dan tidak ada pengembalian uangnya. Karena ketika itu pemberiannya tanpa tertulis. Artinya tidak ada kontrak yang jelas. Coba bayangkan. Hanya ada beberapa perbankan yang jelas kontraknya itu ada, tapi tidak banyak. Tapi bayangkan berapa banyak bantuan yang diberikan BI kepada bank-bank yang kolaps tadi.
Dan itu tidak bisa kembali uangnya. Itu pinjaman, bukan diberikan begitu saja. Pinjaman. Tapi tidak tahu akadnya apakah pinjaman ataukah pemberian begitu saja. Sampai saat ini kasus BLB itu tidak tuntas. Coba bayangkan. Berapa triliun uang yang habis ketika itu. Untuk mendanai perbankan-perbankan itu. Yang ingin kita soroti Bapak Ibu. Dua. Yang pertama riba, yang kedua kezaliman. Yang pertama ini riba, masalah bunga. Berapa besar tingkat suku bunga yang diberikan oleh IMF itu. Ketika uang dipinjam, tapi kita tak mampu mengembalikan, catatan yang mereka berikan harus dikembalikan dan lebih daripada yang dipinjam. Itu yang menjadi masalah kita hari ini. Kita meminjam uang kepada mereka, ketika tak mampu bayar, kita harus mengembalikan 2 kali lipat. Coba Bapak Ibu bayangkan 1 T kalau kita harus kembalikan lagi berapa 2 kali lipatnya? Sudah 2 T. Itu kalau 1 T yang kita pinjam. Apa mungkin negara dengan negara pinjamnya 1 triliun? Tidak mungkin. Mesti lebih daripada itu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Berapa banyaknya hutang yang kita miliki. Dan ini Bapak Ibu sudah dikonsep, sudah dibuat. Maka salah satu negara yang melepaskan diri daripada IMF ketika itu, yang tahu betul permainan IMF itu dengan ribawinya, dengan unsur bunganya yang begitu tinggi, politik ekonominya yang begitu kasar, yang sehingga memang memiskinkan orang. Itu politik semua Bapak Ibu. Jadi riba bunga itu dibalut dengan politik. Sehingga yang terjadi apa? Negara ini kacir-kacir Pak. Bukan hanya kita, semua negara. Semua negara yang bermain dengan IMF. Oh itu habis. Habis. Dibasmi oleh Amerika. Termasuk ketika itu salah satu negara yang melepaskan diri daripada IMF, Thailand. Korea Selatan. Itu dilepaskan diri dia daripada IMF. Tidak mau kan dia bergantung. Karena dia tahu kelicikan daripada Amerika melalui tangan mereka itu. Siapa tangannya itu? Itulah IMF tadi. Habis Pak. Ini secara global. Sama. Jangan ada yang tersinggung para rentenir. Sama rentenir itu begitu. Memberikan pinjaman tapi dengan bunga bank. Dengan bunga, bukan bunga bank. Dengan bunga. Bahkan bunga yang diberikan oleh para rentenir itu besar. Besar. Kadang ada yang 5%. Oh itu dah tinggi kali itu. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Bayangkan. 5% dari kita ambil 10 juta, 5%-nya berapa? Kan lumayan besar. Bukan besar lagi itu, lumayan itu. Coba Bapak Ibu bayangkan. Masalahnya bukan terletak pada pinjaman dan lebihnya itu. Masalahnya kita sedang bermain dengan siapa sekarang? Kita sedang bermain dengan ancaman Allah. Kita sedang bermain dengan aturan Allah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bisa didapat oleh satu negara kalau terlepas dari permasalahan riba. Kalau tak lepas daripada riba sulit. Karena itu yang kemudian mereka inginkan. Satu sejarah. Maka harus paham itu BLBI kasus kita pinjaman uang secara besar-besar. Yang kedua Bapak Ibu. Amerika punya mimpi. Dalam film American Dreams. Ada film judulnya American Dreams. Punya cita-cita Amerika. Apa cita-cita Amerika? Membangun satu bank. Yang membangun itu Rothschild. Ini pemikiran nih Bapak Ibu. Ada satu kelompok dari Yahudi. Jadi mereka bersaudara. Nama kelompok ini disebut dengan Rothschild. Punya dana besar. Orang asli Yahudi. Punya dana besar. Mereka bangun yang disebut dengan bank secret bank. Bank rahasia namanya. Jadi Amerika itu sebenarnya nggak ada bank sentral. Itu bank pengendali bank Amerika itu semuanya adalah bank rahasia itu. Bank sentral Amerika itu di bawah kendali bank rahasia. Kalau Bapak Ibu tak percaya boleh cek sejarah. Amerika itu di bawah kendali
yang mengendalikan hanya orang-orang tertentu. Namanya secret society. Secret society itu masyarakat rahasia. Siapa mereka? Tuh kaum Yahudi itu. Dulu namanya masyarakat rahasia. Sekarang mereka tak rahasia lagi. Karena mereka sudah menguasai dunia. Jadi mereka sudah pegang dunia. Yahudi sudah megang dunia. Bagi mereka sudah biasa. Nampakkan diri sudah biasa. Namanya Rothschild. Orang ini, mereka bangunlah. Namanya bank rahasia. Setelah bank rahasia mereka bangun, barulah dibangun itu Bank Amerika. Bank sentral itu dibangun. Dan Bapak Ibu tahu apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah untuk mengambil emas sebanyak mungkin yang bisa mereka tampung. Maka muncul ide pertama ketika itu adalah caranya biar bank ini rame, maka dirubahlah transaksi oleh mereka itu ketika itu yang tadinya menggunakan barter dalam sejarah Amerika, mereka rubah menjadi uang kertas. Tapi ada iming-imingnya. Apa iming-imingnya dulu? Diiming-imingi dengan uang kertas tadi dibalut atau di apa namanya? Uang kertas di backup dengan emas. Akhirnya apa? Tergiur. Alasannya sederhana. Biar memudahkan transaksi menggunakan uang kertas. Dan di backup dengan emas. Masih ingat Bapak Ibu ya, uang kita Indonesia ini, masih ingat uang koin 95, ada 95 yang warna kuning 500, itu masih bisa dijadikan cincin karena masih ada unsur emasnya, dan kemudian berubah menjadi perak, itu karena emasnya udah habis Pak. Diganti jadi perak, sekarang perak sudah tak ada jadi timah. Itu udah tidak berlaku itu. Udah tak berlaku. Makanya ditaruhkan uang 100 rupiah Pak. Taruh duit 100 rupiah itu yang melirik tidak ada Pak. Tidak ada yang melirik. Boro-boro mau lirik ngambil aja untuk masuk kota infak udah nggak ada tuh sekarang. Kalau dulu yang kuning itu dari 95 ke bawah asal bercecer saja rebutan orang. Karena tahu uang itu ada backupannya. Dan dulu uang kertas itu kalau robek dan lain sebagainya Bapak datang ke bank. Kami mau tukar duit. Diganti yang baru Pak. Lalu sekarang cobalah duit robek bawa ke sana, datanglah. Mau cobalah biar Bapak Ibu tahu lah sekali. Ada uang robek misalkan pergi ke bank. Kami mau tukar duit, ini duitnya udah robek. Kira-kira dapat yang baru atau tidak? Sekarang tidak ada lagi. Uang kita hari ini, uang kertas yang dimiliki negara Republik Indonesia itu tidak lagi di backup dengan emas. Alasannya emasnya sudah tak ada. Dulu kemudian di backup dengan perak. Perak pun sudah tak ada lagi. Tidak tahu, sudah nggak dibalut lagi dengan itu, sudah tidak di backup lagi. Sama, tujuan Amerika begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Menjadi sebuah transaksi tukar barang itu bukan lagi dengan barter. Kalau dulu kita tukar barang dengan barang. Di dalam pertukaran barang dengan barang juga ada unsur ribawinya, tergantung pada barang ribawi saja. Kalau tak barang ribawi tidak ada masalah. Tapi kemudian Bapak Ibu apa yang terjadi? Cita-cita Amerika itu tercapai. Apa cita-cita dia? Merubah transaksi barter tadi dengan uang kertas. Jadi orang mudah transaksi sekarang. Pakai uang kertas. Di backup lah dengan emas. Apa yang terjadi? Orang berbondong-bondong menukarkan emasnya ke Bank Amerika ketika itu. Bank sentral. Banyak yang datang Pak memasukkan emasnya. Dan itulah yang dilakukan oleh kelompok kecil tadi yang namanya Rothschild tadi. Makanya kalau Bapak Ibu tahu kenapa kok mereka duitnya tak berseri. Mereka yang memegang dunia ini hari ini. Semua pinjaman itu ke dia. Mereka buka satu lagi bank namanya Bank Swiss. Oh, ini sejarah nih kalau dirunut Bapak Ibu malu kita. Cuman kalau tak disampaikan kita rugi sebenarnya. Termasuk salah satu negara yang ikut andil dalam mohon maaf, menjadi budak daripada negara tersebut, negara kita, negara Republik Indonesia. Saya masih ingat betul cerita itu, ketika Presiden Soeharto datang ke Swiss menghadiri salah satu acara, itu Presiden kita tidak dilihat oleh mereka. Artinya apa? Dikucilkan. Oh, ini negara boneka. Begitu Pak, saking tidak bernilai. Kenapa? Karena kita sudah makan dan pinjam uang ke sana. Dan pinjam uangnya bukan kecil, besar. Sehingga yang terjadi apa?
Orang yang minjam uang yang diberikan pinjaman oleh bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI tadi, tidak ada satupun, hanya sebagian kecil yang mengembalikan, sebagian besar tidak mengembalikan. Ada yang kabur ke Singapura, ada yang kabur ke Amerika, ada yang kabur ke Swiss, tidak ada yang mengembalikan uang itu, hanya sedikit. Makanya kasus dia sampai hari ini, kasus BLBI itu sampai hari ini tidak selesai. Yang ingin kita sorot adalah berapa besar ribanya di situ. Berapa besar kezolimannya di situ. Yang hari ini dampak daripada perbuatan itu apa? Kita yang hari ini selalu merasakan hutang yang tidak terselesaikan. Tidak selesai sampai hari ini hutang kita. Tak selesai. Makanya tidak tahu kapan selesainya hutang itu. Kata Allah, fa'zanu biharbib minallah. Orang yang masih main bunga bank, main riba, main kezoliman dengan Allah, siap-siap. Bersiaplah kata Allah. Yang namanya kalian manusia yang bermain dengan riba, kata Allah, bersiap. Aku perangi. Bayangkan. Ada yang disebut dengan musuh Allah, ada yang diperangi oleh Allah. Yang diperangi oleh Allah di dalam Al-Quran pelaku kezoliman dan riba. Yang dimusuhi oleh Allah dalam hadis Nabi 3. Dianggap musuh oleh Allah. Nah, sekarang kita bermain pada orang yang diperang oleh Allah. Siapa orang yang diperang oleh Allah? 2. 1 pelaku riba, yang kedua pelaku kezaliman. Diperang oleh Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita berdoa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu sebenarnya memang kita bermimpi mendapatkan baldah thayyibah tadi. Kenapa? Karena kita berharap kita mendapatkan ketenangan, kedamaian. Tapi ternyata itu namanya struktur ribawi global. Jadi yang sudah terstruktur, Pak. Maka ketergantungan jadinya, Pak. SBY, aduh tersebut pula namanya, tapi tak apalah. SBY itu pernah melepaskan diri, Pak, dari IMF. Kita pernah melepaskan diri dari IMF itu tahun 2006 kalau saya tak salah dalam sejarah itu pernah. Tapi kemudian kembali lagi, balik lagi. Maka kita harus menikmati ketika Sri Mulyani mengatakan, ketika Sri Mulyani berani mengatakan tentang hutang kita, kemudian angka kemiskinan kita, itu semuanya by data dan by design. Data yang sudah disiapkan, data yang sudah diotak-atik. Jadi itu semua data, Bapak. Data. Permainan data, angka kemiskinan atau standar kemiskinan yang diturunkan. Makanya bahasanya adalah angka kemiskinan menurun. Jelas menurun karena standar kemiskinannya yang diturunkan. Tapi kalau standar kemiskinannya tetap, itu tidak turun, Pak, malah naik. Makanya tidak mungkin dihadapkanlah kepada media bahwa angka kemiskinan menurun. Karena apa? Karena standar kemiskinan diturunkan. Bapak Ibu tahu salah satu taktik Cina itu tidak pernah menunjukkan angka kemiskinan dia kepada negara asing. Dan haram bagi media ketika itu untuk menunjukkan kemiskinan-kemiskinan yang ada di Cina. Itu Cina menduduki posisi nomor 2 setelah India dengan jumlah penduduk terbanyak dan angka kemiskinan tertinggi. Tapi tidak pernah dipandang dan tidak pernah ditampak dan tidak pernah mereka tunjukkan. Bapak Ibu tahu alasannya? Ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kami negara yang baik-baik saja. Ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kami negara yang sejahtera. Itu penting, Bapak Ibu. Cina punya satu filosofi yang tak pernah bisa kita tahu. Bayangkan, Bapak Ibu. Makanya Cina, banknya Cina itu, bank sentral Cina itu dia memberikan pinjaman kepada anak-anak yang ingin melakukan usaha itu 0,0 sekian persen. 0,0. Ingat ya Bapak Ibu, 0,0 sekian persen. Ada yang 2%, ada yang 5%, ada yang 3%. Bayangkan saking rendahnya bunga yang mereka berikan kepada para pelaku usaha itu. Kalau di sini tidak. Bapak Ibu datang ke bank, mau minjam, pinjamlah ke bank. Berapa banyaknya misalkan untuk usaha? Oh, berapa persen bunganya? 5%, 3%, 4%, ada yang sampai 6% hari ini. Coba bayangkan. Artinya apa? Sejauh sistem itu masih kita pakai untuk transaksi, maka sulit kita mengatakan untuk mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Karena Allah sendiri tidak pernah senang dengan
yang namanya riba. Ulama sepakat, Majelis Ulama Indonesia sepakat, bunga bank adalah riba. Maka riba bunga bank itu termasuk riba, maka kata Majelis Ulama Indonesia menghindari bank konvensional itu harus. Kenapa? Karena ada bunga banknya. Bunga bank itu diharamkan secara tidak langsung. Majelis Ulama Indonesia mengatakan ketika bank konvensional itu haram secara tidak langsung. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Baik. Sekarang kita lihat dulu apa tahapan-tahapan pengharaman riba. Dia ada tahapannya, ada, enggak langsung diharamkan. Sama dengan khamar. Itu tidak bisa langsung diharamkan begitu saja. Zina tidak diharamkan begitu saja. Jadi perzinahan itu, khamar itu, ribawi itu tidak langsung diharamkan ketika Nabi berada di Mekah. Jadi ketika Nabi di Mekah, Nabi tak langsung haramkan itu. Yang mabuk, kata Nabi, jangan mabuk dulu, sholat dulu. Kemudian ada yang nanya, kalau setelah sholat kami mabuk boleh? Ketawa para sahabat yang lain. Tapi Nabi kemudian tidak menanggapi hal demikian. Turun ayat selanjutnya, bertahap, ada 4 tahapan. Termasuk salah satunya adalah riba. Tahapan-tahapan itu, yang pertama, tahapan pertama, pengharaman riba tadi, itu Allah tunjukkan dulu dampak negatif daripada riba tersebut. Setelah Allah tunjukkan dampak riba tersebut dalam surat Ar-Rum ayat 39, itu Allah tampakkan dulu. Ini negatifnya, ini positifnya. Orang yang bermain dengan riba, kata Allah, tidak ada untungnya. Mereka yang bermain dengan riba tidak akan pernah bertambah harta mereka, tapi justru malah makin berkurang keberkahannya. Disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian tahapan kedua, Allah menunjukkan isyarat keharaman riba pada tahapan ini adalah mengancam atau mengecam praktek riba yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Fabi zulmin minal ladzina hadu harrabna alaihim tayyibati uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillah katsiran wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalin nas bil batil. Nanti saya kasih kita garis bawahi kalimatnya Bapak Ibu. Wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Yang pertama itu Allah sebutkan fabi zulmin, zalim. Yang pertama ya, fabi zulmin, ada bentuk kezaliman kata Allah yang lain yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Nah, itu ingat Bapak Ibu ya, dilakukan oleh kaum Yahudi. Jadi apa sekarang ada kezaliman itu dilakukan oleh kaum Yahudi? Semuanya kaum Yahudi yang melakukan kezaliman hari ini. Tak bisa kita tidak. Palestina hancur, Yahudi juga. Israel juga, Zionis juga. Indonesia hancur, itu Zionis juga. Yahudi juga, Israel juga. Nah, coba bayangkan. Sekarang kita tengok berapa banyak produk Israel di Indonesia nih. Bukan sedikit. Kalaupun banyak produknya, itu baru produk aslinya saja, itu baru produk asli Israel yang ditempelkan Pak Azwardi di situ. Itu bagian kecil itu baru produk-produk asli original Israel yang nampak. Sekarang ada produk yang non original Israel, tapi semuanya investornya rata-rata itu Israel. Oh, itu bukan banyak lagi, banyak banget. Karena banyak perusahaan-perusahaan itu yang masuk dalam pasar saham yang secara terbuka. Jadi bebas siapapun yang mau berinvestasi boleh, tidak ada masalah. Dan itu banyak, Le Minerale termasuk, Indomie termasuk, Mayora termasuk. Mayora itu Bapak Ibu, makanan-makanan seperti roti, kue-kuean itu tengoklah baik-baik. Itu Mayora rata-rata. Nah yang Mayora itu termasuk tuh Superstar dan Star. Itu Mayora. Dan Mayora itu ternyata Israel itu. Bukan banyak, ribuan bahkan ratusan ribu produk-produk mereka itu. Itu yang baru nampak. Itu semua siapa? Yahudi. Zalim apa tidak? Zalim. Sangat zalim sekali. Kalau Yahudi itu dah paham kita kezalimannya itu. Tidak usah dikhawatirkan lagi. Dan tidak perlu dipertanyakan kezaliman Yahudi itu, tak perlu dipertanyakan. Karena mereka tetap zalim. Satu. Kemudian disebutkan, kenapa? Apa kezaliman mereka? Akhdhihimur riba. Mereka mengambil riba, memakan riba, kata dia. Kata Allah, akhdhihimur riba. Mereka memakan riba. Berarti bentuk kezaliman yang dilakukan oleh Yahudi yang pertama adalah riba. Yang kedua, aklihim.
amwalad nasi bil batil. Mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dua. Satu, riba. Yang kedua, mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Yang batil menurut siapa? Yang batil menurut agama. Batil menurut agama. Yang kita pahami selama ini yang disebut dengan batil itu, contoh mengambil haknya anak yatim. Betul ya? Kita makan harta anak yatim batil apa tidak? Batil. Kita mencuri harta orang batil apa tidak? Ini praktik mencuri ya. Praktik mencuri batil apa tidak? Batil. Kita korupsi batil apa tidak? Batil. Tapi sekarang ada batil yang lain. Apa batil yang lain itu? Kaum Yahudi melakukan praktik riba. Kemudian dari praktek riba itu ada unsur tambahan yang kita ambil secara paksa. Dari simpan pinjam, begitu juga dari jual beli. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kita ambil contoh simpan pinjam dulu. Kita ambil pinjaman dulu. Orang minjam 30, kita harus kembalikan 35.000. Cepat kebatilan dia. Tapi kami butuh Pak Ustaz. Itu lain cerita. Kebutuhan itu. Kalau masih bisa mencari sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan riba, jangan. Ustaz, aku mau pinjam uang 50.000. Kata saya, boleh, silakan. Jangan lupa ya pijit tangan saya dulu. Riba. Riba. Meminjamkan sesuatu dengan syarat itu riba. Meminjamkan sesuatu kepada orang dengan syarat riba. Kalau mau pinjam, pinjamlah. Pinjamkan. Namanya unsur ta'awun. Akadnya ta'awun. Membantu. Jelas orang minjam itu karena dia terdesak. Karena dia punya keinginan. Tapi itu dulu Pak Ustaz, betul. Hari ini orang meminjam bukan untuk menutupi kebutuhan. Untuk menambah tingkat gengsi. Kalau dulu orang minjam uang itu betul-betul untuk memenuhi kebutuhan. Kami belum makan, tolong pinjamkan kami. Anak kami sakit, istri kami masuk rumah sakit. Pinjam uang. Kalau sekarang tak. Pinjamlah uang dulu berapa? 50 juta. Mau ngapain? Mau ngambil mobil. Astagfirullah. Sekarang betul apa salah perkataan itu? Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu cek. Berapa jumlah umat manusia yang pakai mobil hari ini? Di Indonesia. Tahu saya jauh-jauh lagi. Itu terlalu jauh kalau Indonesia. Di Kecamatan Sail aja lah. Berapa banyak orang yang punya mobil hari ini di Kecamatan Sail? Pertanyaannya sederhana. Berapa banyak orang yang minjam ke bank atau bermain dengan leasing dalam membeli mobil tadi? Jelas pakai riba apa tidak? Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Ini unsur agama yang harus kita sampaikan. Pahit telan saya sama-sama. Kalaupun pahit kita telan sama-sama. Pertanyaannya adalah kita tak punya uang, cuma punya 50 juta. Akhirnya kita datang ke showroom. Bang, kami mau beli mobil. Tapi kalau kami tak minjam, Pak Ustaz, kami tak sampai kapan kami mau bisa punya mobil? Jadi sekarang itu mobil itu menjadi sebuah hajat yang harus dipenuhi. Gengsi. Hidup dengan gengsi itu begitu. Hidup dengan gengsi itu selalu begitu. Tapi kami untuk usaha Ustaz, lain cerita, nanti lalu kita bahas. Dia satu-satu. Akhirnya apa yang dilakukan? Pihak showroom kerjasama dengan bank yang ada finance-nya atau leasingnya. Kita ambillah contoh bank A gitu. Kalau disebutkan tersensor deh kan. Kita sebutkan bank A. Pinjam ke situ. Atas nama siapa? Atas nama si Anu. Berapa cicilannya? Berapa bunganya? Dah disebutkan di awal. Bunganya sekian. Sudah tahu ada bunganya. Pernah mengaji. Tahu hukumnya. Tetap masih beli mobil. Tetap masih pinjam uang. Atas nama kerjasama dengan showroom tadi. Datang ke pihak perbankan atau finance-nya tadi. Kemudian dikasihlah. Ribanya sekian. Bunganya sekian. Kemudian berapa tahun Pak? Udah 2 tahun aja. Oke. Deal tanda tangan. Minjamnya mudah. Ngambilnya besok susah itu. Susah Pak. Susah. Besok Bapak Ibu mohon maaf ya. Kalau ada yang beli mobil kemudian diasuransikan. Masuk asuransinya mudah. Keluarkan susahnya itu minta ampun. Kita ngurusnya cuma 2 hari. Besok keluar asuransinya 1 bulan lebih. Kalau keluar. Coba bayangkan Pak. Dan ada unsur ribanya, bunga banknya itu di situ. Bunganya itu yang tidak tahan gitu.
Artinya apa? Hari ini orang punya mobil rata-rata mayoritas mereka membeli mobil dengan pinjaman dan menggunakan bank yang ada leasingnya atau finance-nya di dalam itu. Itu mayoritas. Saya mau beli mobil Ustaz, cash. Itu baik. Saya mau beli mobil Ustaz, tapi saya pinjam duit kawan saya, nanti saya nyicil ke kawan saya saja. Daripada ke bank ada bunga. Itu baik. Itu kawannya perlu kasih tahu siapa orangnya, kasih nomor kontaknya. Nanti siapa tahu ada yang mau pinjam juga kan. Yang kayak gitu penting, iya. Karena apa? Hari ini hidup dengan gengsi. Gengsi umat manusia terlalu tinggi hari ini. Kalau aku tidak punya mobil, nanti tetangga mau bilang apa? Oh, tak punya mobil Sianu tuh. Nah, akhirnya apa? Gengsi tadi naik hanya karena sebutan, hanya karena panggilan, hanya karena ingin dipandang orang bahwa kita ini termasuk orang kaya. Tapi kemampuanku bulanan jelas Pak Ustaz. Ya, kalau mati tengah jalan kan tinggal tarik aja Pak Ustaz. Bukan masalah tinggal tariknya. Kau mati dalam keadaan bermain riba itu. Kita mati dalam keadaan bermain dengan riba, hina atau mulia? Nah, itu Bapak Ibu yang bisa jawab. Kalau saya jawab pakai Al-Quran makin sedih kita nanti. Allah kata orang mati bermain dengan kezaliman, dengan riba, itu mati dalam keadaan hina. Orang yang bermain dengan riba itu diperangi oleh Allah. Dari kapan pula orang yang diperangi itu bisa mati mulia? Yang memerangi bukan manusia. Yang memerangi adalah Allah. Sejak kapan orang diperangi oleh Allah itu matinya mulia? Diperangi oleh Allah kok matinya mulia? Itu tidak ada Pak. Tidak masuk dalam cerita kita. Artinya orang mati terhina. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka dua. Allah tahapan kedua itu Allah kasih tahu, Allah mengecam perbuatan-perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Satu adalah riba. Yang kedua mereka memakan harta orang dengan cara yang batil. Artinya apa? Ketika orang mengambil keuntungan dari unsur pinjaman dan jual beli transaksi yang tidak diinginkan oleh Allah. Contoh Bapak Ibu, salah satunya mengambil hak orang lain dengan cara zalim tadi adalah ketika Bapak Ibu menjual barang cacat tapi Bapak Ibu tidak sebutkan kecacatan barang tersebut. Itu sedang merampok harta orang dengan cara, atau bahasa lainnya penipu. Jangan tersinggung. Memang begitu keadaannya. Nah, kan kita sudah pernah contohkan di sini itu. Saya masih ingat betul itu. Jual durian, harga mulai dari 10.000. Rupanya dipajangnya di atas. Awak kira yang di atas. Rupanya yang itu yang 10.000 yang di bawah tuh. Yang sudah busuk-busuk tadi, busuk setengah. La ilaha illallah. Kadang kita dengan bahasa ini tertipu Pak. Nah, bayangkan Bapak Ibu. Jadi banyak cara untuk menipu itu memang banyak. Diskon besar-besaran 50% plus 70%. Salah, 50% plus 20%. Saya tanya Bapak Ibu, 50% plus 20%. Jadi kira-kira berapa persen diskonnya itu? Harusnya kan, pakai akal sehat kita harusnya 70 kan. Tapi bukan begitu modelnya. Bayar dulu 50%, setelah bayar 50% dapat harganya, baru dipotong 20% lagi dari situ. Itu masih mending itu. Diskon 50%. Maksimum 5.000 gitu deh. Coba bayangkan, itu diskon apa? Maksimum apa? Itu kita dapatkan Pak. Satu ketika salah satu program Shopee itu yang membeli barang ini pakai apa namanya itu? Voucher. Pakai voucher. Kita ambil lah Pak, kita beli itu Pak. Kita barcode kan, kita scan barcode-nya. Maksimal 5.000. Di situ tertulis 30%, tapi maksimalnya 5.000. Itu tak nyambung otak kita. Akhirnya apa saya bilang? Ini zalim bukan zalim lagi tuh. Zalim banget. Cara mengambil dengan cara yang tidak baik. Dua Pak. Itu tahapan kedua. Sekarang ada tahapan ketiga. Proses evolusi riba itu di dalam Al-Quran. Ayat yang turun dalam tahap ketiga ini surat Ali Imran ayat 130. Sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan tersebut, salah satunya Jalaluddin As-Suyuti mentafsirkan hal demikian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, kalau benar-benar kalian orang beriman, tolonglah, kata Allah, jauhi oleh kalian riba.
Kalimatnya wazaru. Bukan utruku, tapi wazaru. Sudah ditekankan oleh Allah, tinggalkan, 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 tinggalkan. Tapi tak mau juga. Tak mau dia ditinggalkan. Masih tetap bermain. Karena terasa nikmatnya. Dengan bunga tadi kan banyak bisa kita dapat. Dapat beli HP. Nyicil ke Ustaz. Aman. Sekarang kami dah bisa beli HP. Kenapa? Kami sudah ada bisa nyicil per bulan. 1. Sekarang kami udah punya rumah sendiri Pak Ustaz. Kenapa? Nyicil KPR. Oke. Kami sudah punya motor sendiri Pak Ustaz. Oke, nyicil juga. Kami udah punya mobil Pak Ustaz. Oke, nyicil juga. Kami beli tanah untuk investasi di sana Pak Ustaz. Nyicil juga. Pertanyaan saya ada 5 cicilan tuh Pak. Itu gajinya per bulan berapa ya? Kalau sekali nyicil itu 1 juta untuk tanah, untuk mobil, untuk motor, untuk rumah dan lain sebagainya. Berapa banyak cicilannya? Minimal 5 juta cuma per bulan Ustaz. Berarti gajinya berapa? Itu pertanyaan kita Bapak Ibu. Coba bayangkan. Kenapa orang sudah merasa nikmat dengan itu? Kami merasa mudah Ustaz, dimudahkan. Karena gengsi tadi. Gengsi harus punya rumah. Gengsi kalau tidak punya mobil. Gengsi kalau tidak punya motor. Gengsi kalau tidak punya Harley Davidson. Dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah dalam unsur riba tadi. Begitu banyaknya. Sekarang Bapak Ibu harus tahu. Ada rasa maaf oleh rentenir itu. Kami tak sanggup bayar Pak. Udah saya ikhlaskan. Ada begitu rentenir? Kalau ada rentenir begitu, itu insya Allah penghuni surga. Insya Allah. Tapi ada begitu. Didatangkannya debt kolektor, diambil paksanya tengah jalan. Dia tak pikir kita balik jalan kaki kah? Kita baliknya bagaimana, dia tak pikir. Masih mending, Pak, motor saya bawa ya. Sini bapak saya antar balik dulu. Mati-matilah sendiri gitu deh. Ambil-ambil sendiri, pandai-pandailah sendiri. Dikasih duit ongkos tidak. Dikasih duit makan tidak. Diambilnya langsung barang kita. Paksa. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Artinya apa Bapak Ibu? Hidup kita ini, hari ini nih hidup kita ini penuh dengan riba saja. Hari ini kehidupan kita itu penuh dengan riba. Kalau kita tidak bisa memfilter, kalau kita tidak bisa memilah-milah mana yang benar-benar tidak riba, mana yang benar-benar riba, itu kita terjerumus dalam unsur kezaliman semua Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita harus belajar kembali bagaimana cara kita menata kehidupan kita itu biar terlepas dari itu. Karena satu-satunya kehidupan kita